Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aida Az-Zahra. Dan saya Miftahul Firdaus dari Institut Al-Quran, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Baik, di sini saya dan rekan saya Miftahul Firdaus akan menjelaskan tentang keterampilan dasar belajar dengan teknik-teknik yang ada di dalamnya. Oke, jadi stay tune. Oh my God! Baik, sebelum kita menjelaskan tentang teknik-teknik keterampilan dasar belajar, kita harus tahu apa sih arti dari keterampilan dasar belajar itu? Keterampilan dasar belajar merupakan kemampuan yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi, mengatur proses pembelajaran, serta mencapai hasil belajar yang lebih optimal lagi. Dalam proses pembelajaran, tidak hanya dibutuhkan kemampuan untuk memahami materi, tapi juga diperlukan strategi belajar yang tepat. Nah, di sini ada beberapa keterampilan dasar belajar yang penting untuk dimiliki, yaitu yang pertama ada teknik mencatat, yang kedua ada strategi membaca, dan yang ketiga ada persiapan menghadapi ujian. Keterampilan ini sangat penting karena setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sehingga diperlukan strategi yang sesuai agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan optimal. Dan penjelasan teknik-teknik keterampilan dasar belajar akan dijelaskan oleh rekan saya, Miftahul Firdaus. Nah, teman-teman, salah satu keterampilan belajar yang sangat penting adalah teknik mencatat. Nah, mencatat bukan hanya kegiatan menulis semua informasi yang disampaikan, tetapi bagaimana seseorang dapat memilih informasi yang penting, kemudian menyusunnya, dan agar mudah dipahami. Nah, teman-teman, ada beberapa teknik mencatat yang bisa digunakan oleh siswa. Yang pertama, ada yang namanya teknik mencatat Cornell Notes. Nah, teknik ini membagi catatan menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada materi utama, kemudian ada kata kunci, dan yang ketiga ada kesimpulan. Nah, teknik ini membantu siswa agar mudah memahami materi serta dapat mengulangnya kembali. Kemudian yang kedua ada teknik mencatat mind mapping. Nah, mind mapping ini adalah teknik mencatat dengan membuat peta konsep, yaitu ide utama diletakkan di bagian tengah, kemudian dikembangkan menjadi beberapa cabang yang berhubungan. Oh my God! Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya teknik rangkuman, yaitu teknik ini membantu siswa dengan cara menulis inti dari materi dengan bahasa sendiri agar apa? Agar mudah dipahami dengan siswa. Nah, kemudian keterampilan belajar lainnya yaitu kemampuan untuk mempersiapkan diri sebelum ujian. Nah, jadi mempersiapkan diri sebelum ujian ini tidak dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, tetapi dengan waktu yang bertahap. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh siswa, yaitu dengan membuat jadwal belajar yang pertama, agar waktu belajar lebih teratur. Kemudian, yang kedua, yaitu dengan review atau mengulang materi yang telah dipelajari atau disampaikan oleh guru. Kemudian, yang ketiga, itu dengan membuat rangkuman atau mencatat poin-poin penting agar mudah dipahami dan diingat kembali oleh siswa. Kemudian yang keempat itu dengan menjaga kondisi fisik. Bagaimana dengan istirahat yang cukup dan mengatur pola makan agar pikiran dan hati kita pun siap untuk menghadapi ujian.